Nama saya Imam Mahdi. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan membawa sarang kedidi. Sudah lama saya ceramah, baru malam ini dapat surat dari Imam Mahdi. Mau kau menjaga makku ini? Kata dia, abang jadi soleh begini kan karena dikandung dan dididik emak tuh bang. Kalau tak ada emak itu apalah artinya abang hari ini? Memang aku milik abang, tapi abang milik emak itu bang. Ini saya mengajari cara perempuan itu menjawab nanti beginilah. Kalau begitu kata dia, nikahi dia. Tapi kalau kata dia, gimana kita mau bahagia, mau bulan madu kalau emak kita sakit? Bunga bukan setangkai kumbang, bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Tak pernah saya main tuok, main judi. Tak pernah saya main ganja. Doa almarhumah emak ini luar biasa. Didoakannya tiap malam tahajud sampai tutup pintu hati itu mau buat dosa. Jadi ibu 9 bulan 10 hari ibu kandung anak ini. Darah ibu mengalir dalam darah. Maka doa ibu tiap malam, ya Allah, tutupkan pintu hati anakku ini jangan sampai dia pakai narkoba. Tutupkan pintu hatinya jangan sampai dia berzina. Tutupkan pintu hatinya jangan terbukakan hatinya supaya dia sholat berjamaah ke masjid. Waktu SMP saya berkali-kali tak membayar makanan jualan ibu-ibu. Bagaimana cara membayarnya sekarang? Pergilah ke SMP itu, cari ibu yang menjual salalawat. Hitunglah. Kalau ibu itu sudah mati, cari anaknya ahli warisnya. Kalau sudah tak ada lagi mereka semua ditelan tsunami Galodo, maka serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Berapa dulu makannya? Saya makannya itu Pak Ustadz 1 aja. Dari sejak kapan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang liburnya cuma tanggal merah aja. Berapa lama? Dari sejak kelas 1 sampai kelas 3. Hitunglah harga salalawu itu dengan bakwan dan tahu tempe isi. Hitung kira-kira berapa kalau di total. Waktu itu total berapa, maka bayarkanlah menurut harga emas sekarang. Misalnya bakwan waktu itu 100 perak, berarti kalau seminggu kan 700. Kalau sebulan berarti anggaplah 3000. Berarti kalau 10 bulan 30.000. Anggaplah bulan Ramadan taubat 30.000 kelas 1, 30.000 kelas 2, 30.000 kelas 3. Berarti 3 tahun tuh tambah sedikit biar supaya diampunkan Allah dosa 100.000. 100.000 tahun 80 100 gram emas. Membayarnya sekarang jangan 100.000. Hitung harga emas. Harga emas 1 gram sekarang berapa? 1 juta. Maka bayarkan 1 juta. Tak ada ahli warisnya, maka cari lembaga yang dinikmati orang banyak. Datang ke YTWU. Kalau payah ke YTWU, YTWU itu simpang bingung belok kiri sebelum TPU Kopit YTWU. Kalau payah, serahkan sekarang ke Ustadz Alnof. Nah, serah. Tak perlu dicakapkan, tak perlu ini untuk mengganti bakwan dengan sallallahu alaihi wasallam, tak perlu. Serahkan ya Ustadz Alnof, ini untuk dana sosial. Kalau ditanya Ustaz Alnof, ini dana dari mana? Terima aja lah Ustaz, yang tanya lagi, aku dah banyak kali dosaku ini dah. Jelas? Amanah orang tua kami, anak perempuan dan laki-laki dibagi rata saja harta warisan. Sedangkan ada saudara laki-laki tak mau dibagi rata. Dia mau dibagi sesuai hukum Islam. Yang mana yang harus kami ikuti Pak Ustadz? Dalam fatwa Syekh Abdullah Balfaqih, boleh membagi harta warisan di berbagi rata. Syaratnya 3. Yang pertama,
Semua ahli waris akil balik. Kalau ada satu ahli waris yang anak-anak tak bisa. Yang anak-anak ini tetap dibagi menurut jatah dia berapa. 2 laki-laki, 2 perempuan. Harta warisan 1 miliar. Bagi rata 250 juta satu orang. Semuanya 4-4-nya akil balik, boleh. Yang kedua, masing-masing tahu jatahnya berapa. Sebetulnya jatah kau bang bukan 250, lebih. Perempuan ini jatahnya sebetulnya bukan 250, tapi karena mau berbagi rata, maka kelebihan itu dihitung sebagai tabarruk, sumbangan. Yang pertama syaratnya semua akil balik. Yang kedua masing-masing tahu jatahnya berapa. Dan yang ketiga semuanya setuju. Yang tak setuju maka dibagi jatah dia menurut hukum faraid. Maka yang bertiga yang setuju saja dibagi rata. Kau bang karena tak mau bagi rata, maka jatahmu sesuai dengan hukum faraid. Jelas? Insya Allah ceramah saya tak ada yang tak jelas. Kalau ada orang mengatakan somad itu tak jelas, otak dia tak jelas. Bagaimana menjadi imam keluarga yang baik dalam rumah tangga? Soalnya saya menikah muda. Kalian yang jomblo-jomblo insya Allah menyusul tak lama lagi. Yang ngaminkan itu yang belum nikah aja. Ini bini di belakang amin. Dia tak tahu bini memantau dari atas. Amin. Balik ke rumah, abang tadi amin untuk siapa? Anak kita mah. Laki-laki ini jadi imam kewajibannya 5. Ingat nih laki-laki. Yang pertama ngasih makan. Bini udah kasih makan? Yang kedua pakaian. Bini udah kasih pakaian? Banyak di luar sana bini tak dikasih pakaian. Resleting belum berpasang, kain pendek. Ustaz nampak, saya tak nengok, nampak. Pertama kasih makan, kedua kasih pakaian, ketiga kasih tempat tinggal. Perempuan jangan menuntut laki tak sesuai dengan kemampuannya. Kalau mampu dia ngasih tempat tinggal itu, jangan tuntut dia membelikan istana yang indah. Cepat dia mati nanti. Naik darah tingginya, kolesterol, asam urat, jantung koroner. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan. Mestinya kalian yang mendidik istri ini laki-laki. Tapi karena tak sanggup mendidik, bawa ke pengajian di Masjid Al-Muslimin. Rutin masih pengajian tiap malam. Yang kelima, perhatian. Istri ini kalau tak dikasih perhatian, dia akan mencari perhatian tetangga. Menjemur lampen anak pun dia beli lipstik. Gara-gara tidak terperhatikan. Pakai kata-kata yang lembut. Kalau balik ke rumah, oh buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelah. Tengoklah Nabi tak pernah memanggil pakai nama. Mana ada pernah manggil Aisyah, tak pernah. Apa kata Nabi? Ya Humairah, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerah-merah. Boleh saya panggil bini saya besok ya Humairah Pak Ustaz? Boleh. Tapi bini saya tak putih, tak apa-apa. Emang tangan dia tak putih, tapi mukanya kan putih. Muka putih, tangan hitam. Bodak 2 inci. Jangan laki-laki ini terlalu jujur. Ya Hajar Aswad. Sakit hati dia. Khairukum, orang yang paling baik di antara kalian bukan yang tahajudnya banyak. Orang yang paling baik di antara kalian bukan yang ke Makkah bolak-balik. Apa kata Nabi? Khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Aku orang yang paling baik kepada istriku, kata Nabi SAW. Dan saya lihat dia ma'ahul muslimin ini adalah orang yang baik-baik semua. Nama saya, oh bukan nama saya, namun saya mau hijrah Pak Ustaz. Tapi satu sisi saya merasa dihantui oleh masa lalu. Baca ayat kursi.
Untuk ngusir hantu itu baca ayat kursi. Setiap kali saya mau baik, selam saja dia hadir menuntut terhadap saya. Mohon penguatan dari Ustadz agar saya teguh pendirian. Hujan. Mudah-mudahan kalian di luar sana teguh pendirian. Mohon Ustadz penguatan dari Ustadz agar saya teguh pendirian. Dan dia juga tidak bisa, karena insya Allah saya ingin datang menikah dengan cara yang baik. Cemana cerita dia nih? Oh, dia mau tobat, dia mau nikah, dia minta supaya calonnya ini bersabar menerima dia karena dia mau menikah dengan cara yang baik. Jadi intinya komunikasi mesti baik. Sampaikan ke perempuan yang mau kau nikah ini, bilang sama dia, Adinda, abang belum cukup modal sekarang, jadi terimalah aku insya Allah di Januari 2024, sebulan sebelum Pilpres. Insya Allah di situ kita akan. Nah, insya Allah dia mau menerima. Yang penting jangan kasih tahu. Kalau padi katakan padi, jangan kami tertampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, jangan kami ternanti-nanti. Itu dia. Karena perempuan ini ingin kepastian. Walaupun yang laki-laki, walaupun kalian kaya, mobil kalian mahal, tapi kalau tak jelas tanggalnya, dia lebih memilih yang sederhana tapi jelas tanggalnya. Betul? Tengok, yang udah berlaki pun mengangguk. Perempuan itu ingin kepastian. Kalau kalian memang betul jantan, bukan kalian datang bawa motor malam minggu, malam ahad. Yang jantan itu bukan datang bawa mawar, yang datang bawa mahar, itu yang jantan. Walaupun hanya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Siap? Siap. Nama saya Imam Mahdi. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan membawa sarang kedidi. Sudah lama saya ceramah, baru malam ini dapat surat dari Imam Mahdi. Bagaimana kita agar tidak selalu salah di mata istri, sedangkan kita sudah berusaha menjaga perasaan? Salahkah nafkah yang kita berikan terkadang kurang? Kalau cerita cukup, ibu-ibu yang dikasih 10 juta cukup? Kurang. Karena manusia ini tidak pernah merasa cukup. Makanya kata Nabi, iqna' bima qasamallahu lak. Merasa cukuplah dengan pemberian Allah. Takun aghnan nas, kau akan menjadi orang yang berkecukupan. Berapa UMK Pekanbaru? Kita buka ya. Hah? 3 juta 50. Banyak orang tak percaya sekarang sama jamaah. Kita cek di Google. UMK Pekanbaru. Saya percaya sama antum. Jamaah ini kadang udah tak percaya. Sama ustaz pun orang ini tak percaya lagi. UMK Pekanbaru. Lebih percaya dia sama Google. UMK Pekanbaru naik 51.000 dari UMK 2021, maka sekarang 3.049.000 rupiah. Beda 1 rupiah dengan antum tadi. Hebat antum. Jadi UMK-nya 3 juta. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak ini mengasih 3 juta, maka bersyukurlah ibu, karena itu sudah di UMK Pekanbaru. Kalau masalah laki, di zaman sekarang laki mau sholat, mau pengajian itu sudah alhamdulillah. Laki orang lain tak pulang-pulang dari karaoke. Laki orang tak balik-balik dari keyboard tunggal. Ibu pernah dapat kiriman bini naik ke atas pentas menarik lagi? Berapa banyak? Ini laki mau sembahyang,
Nanti jangan sampai laki itu meninggal, ibu menangis di tepi liang lahat. Saya tak 1-2 kali menengok perempuan menangis. Abang! Itu tangisan penyesalan panjang, karena dulu waktu dia hidup tak sempat berbakti. Mudah-mudahan orang jalan muslimin ini semuanya istri-istri solihah-solihah. Saya sudah selesai kuliah, alhamdulillah. Sudah bekerja, alhamdulillah. Mengajar di pesantren, alhamdulillah. Belum menikah, innalillah. Saya mau nikah, emak saya sakit. Kalau saya nikah, minta istri merawat, bagaimana Pak Ustadz? Tanyalah dia, apa kau tanya aku? Aku malu tahu. Dek, abang cinta dengan kau. Dan rasa-rasanya di Pekanbaru nih, yang sesoleh abang nih payah. Abang udah kuliah, ngajar di pesantren, orangnya amanah. Kalau nikah aku dengan kau dek, ku bahagiakan kau dunia akhirat. Bersama kita di Pekanbaru, dengan kau juga nanti di surga Jannatul Firdaus. Tapi makku sedang sakit. Mau kau menjaga makku ini? Kata dia, abang jadi soleh begini kan karena dikandung dan dididik emak tuh bang. Kalau tak ada emak itu apalah artinya abang hari ini? Memang aku milik abang, tapi abang milik emak itu bang. Ini saya mengajari cara perempuan itu menjawab nanti beginilah. Kalau begitu kata dia, nikahi dia. Tapi kalau kata dia, gimana kita mau bahagia, mau bulan madu kalau emak kita sakit? Bunga bukan setangkai kumbang, bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Apa dunia ini sempit? Sekarang perbandingan laki-laki dengan perempuan, satu laki-laki itu 50 perempuan sekarang udah di akhir zaman. Jadi kenapa kau mesti pertahankan mak lampir nih? Kalian anak muda yang ganteng-ganteng luar biasa, sorga di bawah tapak kaki emak. Betul? Senangkan emak kalian, bahagiakan dia. Insya Allah rezeki kalian seperti rezeki raja-raja. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah terletak di bawah ridha orang tua. Jelas? Saya mencintai seorang wanita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada anak laki-laki mencintai perempuan. Alhamdulillah. Sekarang anak laki-laki mencintai laki-laki. Saya ingin menyampaikan niat baik saya ini kepada dia. Namun saat ini saya tak ingin mengganggu kuliahnya. Bolehkah saya berikhtiar untuk mencintai dia sampai saya menghalalkannya? Bagaimana cara ikhtiar mencintai wanita dalam Islam? Kalau antum mencintai perempuan yang sedang kuliah, belum tentu bapaknya izin anak itu kuliah sambil nikah. Belum tentu dia pula mau sama kamu. Berapa banyak cinta kelapa, awak cinta dia tak apa-apa. Bertepuk sebelah tangan, mana berbunyi. Jadi pastikan saja. Caranya bagaimana? Datang kamu ke rumah bapaknya, jangan sendirian. Bawa ketua Masjid Al-Muslimin, bawa ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ustaz Al-Naf nih, jangan khawatir sama Ustaz Al-Naf, kota dia udah penuh. Jangan kalian bawa saya. Kalau saya kalian bawa, saya yang diterimanya nanti. Itu dia. Nah, jadi kalian datang, bilang sama dia, ini Pak, ada sesuatu yang tak bisa. Kalau masalah minum bisa dipilih antara minum di botol dengan minum di gelas. Kalau masalah makanan bisa memilih antara memilih selais atau kopi yang tidak betulang. Tapi ada satu yang tak bisa memilih Pak. Apa itu? Hati. Hatiku sudah jatuh pada anak bapak. Tapi aku tak mau yang haram Pak. Kalau aku jahat,
bisa aku jemput dia sekolah, aku bawa ke mall. Tapi aku ingin yang suci ini mesti dilakukan dengan cara yang suci juga. Kata bapak itu, kau sabar ya, nanti habis S1 dia S2, S3 baru nikah sama kau. Intinya jangan berbuat haram. Usaha, doa, tawakal, ikhtiar sama usaha sama. Ikhtiar, al-kasbu, usaha, podo, sami mawon. Setelah usaha, ikhtiar, al-kasbu, doa. Setelah doa, tawakal. Kalau memang jadi, berarti begitulah kehendak Allah. Kalau tak jadi, jangan putus asa, karena Allah punya rencana yang lebih indah dari apa yang ada dalam pikiran. Jadi jangan kalian menganggap kaulah satu-satunya, dek. Belum tentu. Dunia ini tidak selebar daun pisang, guys. Jelas? Apa hukumnya menikahi janda? Datang sahabat Nabi. Kata Nabi, kau nikah? Iya ya Rasulullah. Hala bikron, kenapa kau tak nikah sama anak gadis? Kenapa kau nikah sama janda? Kata Nabi. Kata dia, adikku banyak. Kalau aku nikah sama anak gadis, seumuran sama adikku ini berkelahi dia. Tapi kalau aku nikah sama janda ini, bisa dijaganya adik-adikku ini. Jadi kalian kalau nikah tuh kalian pikirkan mak kalian pikirkan adik kalian. Jangan kalian korban sinetron. Cuma kita berdua, adik. Emak kau kan ada di belakang. Pikirkan adikmu, bisa tak dia menumpang sama kau? Tengok sahabat Nabi tadi. Kata Nabi, kau nikahlah sama gadis, tulaibu hawa tulaibuka. Kata dia menjelaskan, ya Rasulullah, adikku banyak perempuan. Kalau ku nikahi anak gadis berkelahi nanti mereka. Ku nikahi dengan dia ini adil dan damai. Cobalah lihat, tak dipeturutkannya keinginannya. Karena mungkin menurut dia untuk yang pertama ini janda aja dulu, nanti kedua, ketiga baru kan? Jelas? Cara untuk membentengi diri pada masa puber. Puber itu pura-pura berak. Agar tidak tersesat ke jalan yang salah, seperti tindakan buruk yang berhubungan dengan puber. Ada pula lambang senyumnya di bawah. Masa-masa puber. Jadi saya ini pun dulu, jangan kalian sangka saya ini lahir langsung tua macam ini. Saya pernah juga muda macam kalian. Pernah juga. Saya dari tahun 90 sampai 95 itu di Medan. Lahir tahun 77, berarti tahun 90 umur 13 sampai 95, sampai umur 18. Dari 13 ke 15 di Medan. Tahu sendirilah Medan, tahu arti Medan. Masuklah engkau dalam api neraka. Godaan luar biasa. Tapi doa orang tua luar biasa. Dari 90 ke 95 itu tak pernah saya pacaran. Cabut-cabut sedikit ke mall ada. Tak pernah saya main tuo, main judi. Tak pernah saya main ganja. Doa almarhumah emak ini luar biasa. Didoakannya tiap malam tahajud sampai tutup pintu hati itu mau buat dosa. Jadi ibu 9 bulan 10 hari ibu kandung anak ini. Darah ibu mengalir dalam anak. Maka doa ibu tiap malam, ya Allah, tutupkan pintu hati anakku ini, jangan sampai dia pakai narkoba. Tutupkan pintu hatinya, jangan sampai dia berzina. Tutupkan pintu hatinya, jangan terbukakan hatinya supaya dia sholat berjamaah ke masjid. Yang pertama doa ibu, doa ibu, doa ibu. Doa bapak penting juga. Yang kedua, kalian isi dengan kegiatan. Kalian ikut pencak silat. Saya dulu ada di Jalan Kapten Muslim, Sungai Kambing, Medan itu taekwondo. Ikut. Pencak silat, ikut. Ikut semua. Lalu kemudian apa saja yang menguras energi tenaga habis sampai kita lelah tertidur, dan berkawan dengan orang baik. Karena pengaruh kawan ini luar biasa. Jangan sampai berkawan sama setan. Kalau nampak kawan itu macam agak-agak setan, sorry ya set. Jadi kalau ada kata orang, jangan pilih-pilih kawan, wajib pilih-pilih kawan. Komunitas,
bergabung dengan komunitas FSRMM, bergabung dengan komunitas apa lagi? Fodamara, bergabung dengan komunitas biker subuhan. Oh, pakai motor. Anak-anak biker subuhan tiap Rabu subuh mengaji Riyadus Sholihin dekat rumah saya di Rimbo Panjang. Mau ngebut laju-laju. Jangan laju kali, nanti datang malaikat mati. Insya Allah kalian pasang target melewati masa-masa angin kencang itu. Setelah kuliah, habis kuliah kerja, habis itu menikah, punya anak istri, masa-masa goncang-ganjing goncangan itu insya Allah bisa dilalui insya Allah. Bimbingan lingkungan, bergabung dengan remaja masjid, ikut pengajian, terpelihara insya Allah, terjaga insya Allah. Kertas terakhir. Apakah boleh orang yang sedang haid, maaf cakap, membaca dan megang Quran masuk masjid? Perempuan yang sedang halangan tak boleh tujuh, tak boleh baca Quran, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Tujuh. Menurut kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili, menurut mazhab Syafi'i, tak boleh baca Quran, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Tujuh. Tapi kami guru di sekolah Pak Ustadz, boleh membaca kalau guru tapi putus-putus, jangan sambung-sambung. Anak-anak ikuti ustazah ya. Ya ayyuha allazina amanu boleh, jangan nyambung. Yang kedua, yang ngapal Quran takut satu hari orang ngapal Quran itu mengulangi hafalan 2 juz. Kalau tak diulang hilang. Quran ini cepat hilangnya. Maka mengulang hafalan bagi perempuan yang berhalangan boleh dalam hati. Jadi anak-anak ibu yang hafal-hafal Quran itu dia diam aja, diam. Itu sedang ulang itu. Tapi kalau dia hafal Quran, kalau tak menghafal diam aja, tanya dia, kau kenapa diam aja? Karena orang mengulang hafalan itu bisa dalam hati, diam aja dia. Mengulang hafalan. Jelas? Alhamdulillah. Habis Ustaz? Habis Ustaz. Masya Allah. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Lebih kurang 75 menit. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini menjadi bekal ibadah. Yang kaya-kaya terbukalah pintu hatinya untuk berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah insyaallah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan solihah. Kota Pekanbaru diselamatkan dari malapetaka bencana riba, zina dan narkoba. Untuk niat yang baik-baik ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang-hutang riba. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Wala raghiban illa anjabta. Yang belum punya keturunan, berikan anak yang soleh-solehah. Wala aziban illa zawwajta. Yang belum jumpa jodoh, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia, hajat akhirat Engkau ridha dan baik bagi kami, tunaikan, mudahkanlah ya Allah. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan anak-anak kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa liman hadarana. Semua yang hadir di majelis ini, maafkan silap salah dosa. Allahumma aslih syababal muslimin, anak-anak muda yang sedang
dalam ujian luar biasa dalam kehidupan ini. Berikan mereka kekuatan iman dan Islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.